Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu dalam persekutuan doa yang kelima dalam rangkaian peringatan Hari Pentakosta dengan tema mengasihi dan mengolah luka batin. Baiklah, sebelum mulai persekutuan doa saat ini, marilah kita sejenak mempersiapkan hati dengan bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama bersatu hati untuk bersekutu menikmati hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita menyatakan isi hati kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Indahnya saat yang teduh. Menghadap
Marilah bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk kami mengikuti persekutuan doa dalam rangkaian peringatan Hari Pentakosta di GKJ Pelengkung ini. Bapa, kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kiranya persekutuan doa ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya nanti akan menjadikan berkat dan sukacita bagi kami semua. Kami mohon juga kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mohon kuasai hati dan pikiran kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat menerima firman yang akan ditaburkan. Kiranya firman itu akan termeteraikan dalam hati kami untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya persekutuan doa saat ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ada kalanya kita berhadapan dengan berbagai macam pencobaan dan kesusahan. Namun kita tidak perlu berputus asa karena kita memiliki kawan yang sejati dan sangat setia, yang bersedia untuk menghibur kita saat kita berada dalam kesusahan. Dan Dia itulah Yesus Tuhan kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 453 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus kawan yang sejati. Kita yang lemah
Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memulai pembacaan Alkitab pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan berkat-Mu kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah pikiran kami ya Bapa, bukalah hati kami, mampukanlah kami untuk menerima kebenaran sabda firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7 demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda firman-Nya dan melakukannya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tema persekutuan doa kita adalah mengasihi dan mengolah luka batin. Melihat judul atau tema yang kita baca pada hari ini, mungkin kita sedikit bingung. Apa hubungan mengasihi dan mengolah luka batin? Terlebih ketika kita membaca ayat dari 1 Korintus 13 tadi, apa hubungan ayat tersebut dengan mengolah luka batin? Tentu kita semua tidak asing dengan ayat 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini. Ayat ini sering kita jadikan sebagai ayat hafalan yang sangat populer ketika sekolah minggu. Bahkan sekalipun kita tidak mengetahui dari mana ayat tersebut, kita tahu apa maksud ayat tersebut. Sebagaimana ayat yang membicarakan tentang kasih, Paulus menggunakan kata agape pada bahasa Yunaninya untuk membahasakan kasih. Sebuah istilah yang sangat umum kita temui di Alkitab. Dan kita semua tahu bahwa agape merupakan perwujudan kasih dari Allah. Merupakan sebuah perwujudan kasih yang paling murni, kasih yang tidak meminta timbal balik. Sebagaimana dituliskan dalam hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena banyaknya ayat dan pengajaran-pengajaran Yesus tentang kasih, kita mengenal agama kita sebagai agama kasih. Kasih menjadi ciri khas yang sangat kentara dalam kehidupan kita. Tetapi apa hubungannya mengasihi, kasih, dan mengolah luka batin? Mungkin kita akan menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman kita terdahulu. Marilah pada saat ini kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman apa pada masa kecil kita. Baik pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman pahit yang membuat kita
trauma pada saat ini. Sebagian dari kita tentu paling tidak sekali pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Peristiwa-peristiwa yang membuat diri kita merasa tidak aman. Bahkan dampak dari peristiwa tersebut kadang masih kita rasakan pada saat ini. Tidak sedikit dari kita yang pada masa kecil tidak mendapatkan kasih yang utuh dari orang tua kita. Beberapa mengalami permasalahan percintaan, terutama remaja-remaja pada saat ini, yang terkadang peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan trauma mendalam dalam diri kita. Dan seringkali karena peristiwa tersebut, kita kemudian menjadikan hal itu standar dalam kita melakukan tindakan pada orang lain. Banyak berita kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang ditujukan kepada anak. Awalnya bermula dari orang tua yang mengalami masalah yang sama. Atau kenakalan remaja muncul dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Muncul dari orang tua yang kadang tidak memahami anak. Atau mungkin juga kebalikannya, anak yang mungkin tidak memahami kesibukan orang tua. Peristiwa-peristiwa tersebut seringkali terjadi secara tidak sadar. Dan dampak yang dirasakan oleh kita, oleh teman-teman kita, juga tidak disadari. Pertanyaannya adalah, ketika kita tidak mengalami kasih, baik dari orang tua, baik dari teman, dari pacar, dari pasangan kita, apakah mungkin kita juga mengasihi sesama kita? Bukankah kita sendiri tidak tahu, tidak merasakan bagaimana kasih itu dalam diri kita? Apa yang akan kita bagikan kepada sesama kita? Sementara kita tidak tahu, kita tidak memahami seperti apa kasih itu, bagaimana kasih itu diwujudkan. Memberi berarti kita harus memiliki terlebih dahulu. Sementara bagaimana jika kita tidak memiliki kasih? Apa yang akan kita bagikan kepada sesama? Kita memiliki trauma-trauma pada masa lalu sehingga kita tidak berani untuk mengasihi orang lain karena takut kita tidak mendapatkan kasih yang sama seperti yang kita berikan. Lalu sebagaimana kita yang mengimani bahwa Yesus merupakan juru selamat dan teladan, kita dituntut untuk mengasihi orang lain. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar mendapatkan kasih dari Tuhan? Apakah kasih dari Tuhan itu dapat dibagikan kepada sesama kita? Sementara dalam kehidupan kita tidak dapat merasakan kasih tersebut. Sebagaimana kita yakini, kita meyakini bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan kasih itu? Jika orang lain saja yang di hadapan kita juga tidak mengasihi kita. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita. Terlebih jika kita memiliki trauma masa lalu yang membuat diri kita merasa tidak dikasihi oleh orang lain.
Dan cara kita memenuhi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus adalah kita terlebih dahulu menyadari bagaimana ya Yesus, bagaimana Allah mengasihi kita dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Allah telah memberikan kita kesadaran yang penuh dan kita diajak untuk mengolah hati kita, mengolah pikiran kita, mengolah perasaan kita. Jika orang lain belum mengasihi kita, pastinya kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri kita sendiri? Yang terutama adalah marilah kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita memberi diri terbuka pada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati kita. Pada bacaan kita pada ayat yang kelima, kasih digambarkan sebagai dalam sifat tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sejauh ini kita memahami ayat 4-7 ini merupakan perwujudan kasih dari kita kepada sesama kita. Tetapi pada saat ini marilah kita mencoba mengolah kembali ayat ini. Kita mencoba mengolah kembali bagaimana jika ayat ini ditujukan kepada diri kita. Apakah kita masih melakukan yang tidak sopan kepada diri kita, menyakiti diri kita, membohongi diri kita sendiri, mengatakan bahwa saya tidak apa-apa sementara kita terluka? Apakah kita masih mencari keuntungan diri kita sendiri? Apakah kita masih marah pada diri kita sendiri? Atau kita masih menyimpan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Marilah kita menyadari apa yang kita lakukan pada diri kita. Kita menyadari bahwa kita perlu untuk terbuka pada diri kita sendiri. Sama seperti kita meminta teman kita terbuka pada diri kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, salah satu cara memberi diri terbuka yang paling sederhana adalah dengan kita untuk belajar. Marilah kita belajar menerima apa yang telah kita alami. Proses menerima memang tidak mudah, tetapi ada cara paling sederhana untuk kita belajar sedikit demi sedikit mengolah trauma-trauma kita di masa lalu. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah kita perlu belajar untuk menulis. Ketika trauma-trauma masa lalu membayangi diri saudara-saudara sekalian, mari kita mengolah bayangan-bayangan masa lalu itu dengan kita tuliskan di suatu kertas atau di media apapun. Tuliskan apa yang membayangi perasaan-perasaan saudara. Tuliskan semua keresahan, pengalaman pahit, atau pengalaman memalukan yang sampai saat ini masih mengganggu kehidupan saudara. Lalu setelah menuliskan pengalaman tersebut, mari kita belajar untuk bermeditasi secara sederhana. Kita belajar untuk merenungkan apa yang telah membuat kita kuat hingga pada saat ini. Kita renungkan hal-hal positif yang telah menguatkan saudara-saudara sekalian. Hingga saudara-saudara sekalian dapat melampaui masa-masa yang sulit.
Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, cara ini tidak dapat hanya dilakukan sekali, hanya harus dilakukan semalam, dan hasil yang didapatkan tentu tidak instan. Kita akan memunculkan pergumulan-pergumulan lain, karena kita mencoba mengorek luka-luka lama demi menyembuhkan luka tersebut dan memulai kehidupan yang baru. Dan ketika kita telah selesai dengan diri kita sendiri, tentu kita akan dengan mudah merasakan kasih Allah. Dan ketika kita merasakan kasih Allah, tentu kita juga dengan mudah membagikan kasih tersebut kepada sesama kita. Terlebih ketika sesama kita mengalami hal yang sama. Kita sebagai persekutuan orang percaya dapat saling menguatkan, dapat saling menghidupkan kasih, seperti yang dimaksud oleh Paulus dalam bacaan kita. Kita dapat bertumbuh dalam persekutuan orang percaya yang dengan kasih menghidupi setiap bagian di dalamnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kasih tidak hanya menolong sesama kita, tetapi juga memberi diri kita untuk ditolong oleh sesama. Marilah kita belajar untuk mengolah luka batin kita dan membuka diri kita pada pengalaman pahit di masa lalu, supaya kita dapat membagikan kasih tersebut kepada sesama kita. Tuhan Yesus memampukan kita saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Masih Ada Tuhan. Gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan
kita kembali bersatu hati dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, naikkan puji dan syukur atas limpahan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah kami, agar kami terbuka pada diri kami sendiri, dan kami dimampukan untuk mengolah luka batin kami. Dan bantulah kami agar kami dapat jujur pada keadaan diri kami sendiri. Ya Bapa, semua ini tidak dapat kami lakukan tanpa penyertaan-Mu. Kami juga berdoa bagi persekutuan kami. Mampukanlah kami agar kami dapat saling menguatkan satu sama lain. Mampukanlah kami agar kami saling mengasihi. Ya Bapa, dalam kehidupan kami, seringkali kami masih belum mampu untuk jujur pada diri kami sendiri. Dan kami juga belum mampu untuk saling mengasihi seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Bahkan kami seringkali juga belum mampu mengasihi diri kami sendiri. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu, dan mampukanlah kami untuk menghadapi segala pergumulan kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau-lah Allah yang mengetahui segala isi hati kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan hanya kepada Dialah kita panjatkan syukur kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa kali ini telah kita ikuti dan kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Amin.